Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu walaupun tidak bertatap muka. Saat ini pembelajaran kita secara online. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kalian untuk bertolabul ilmi. Pada kesempatan ini, alhamdulillah Ibu diberi amanat untuk mengajar di kelas 9A dan 9B. Materinya masih tetap sama, yaitu IPA. IPA-nya pun masih tetap sama seperti di kelas 7 dan 8, yaitu biologi, fisika, dan kimia. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama. Ibu mengajarkan dengan baik walaupun secara online. Kalian memahami, mencermati apa yang ibu sampaikan. Sebelum kita melanjut ke materi, alangkah baiknya kita sama-sama membacakan bismillah untuk memulai pembelajaran ini agar pembelajaran ini berjalan dengan baik dan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, kita mulai materi yang pertama. Di kelas 9 ini kita akan membahas tentang sistem pada manusia. Yang pertama kita bahas adalah sistem reproduksi. Jadi sistem reproduksi itu adalah di mana sistem proses pembuahan yang terjadi antara wanita dan pria. Jadi nanti kita akan membahas organ-organ yang terdapat pada wanita dan pria. Yang pertama kita bahas dulu adalah organ wanita. Jadi ini adalah organ wanita ya. Organ wanita atau perempuan. Organ wanita ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah eksternal atau yang biasa disebut bagian luar. Bagian luar ini adalah bagian yang terlihat oleh mata kita, tidak memerlukan alat bantu, jadi bisa dilihat dan bisa diraba. Yang pertama ada vulva. Vulva ini adalah biasanya dikenal dengan celah, di mana di dalam vulva ini terdapat dua saluran, yaitu saluran uretra, saluran kencing untuk pembuangan air seni atau air kencing. Yang keduanya ada vagina. Vagina ini adalah saluran di mana proses persalinan terjadi dan proses kopulasi terjadi. Yang kedua ada labium atau yang disebut dengan bibir. Bibir ini terbagi menjadi dua, ada labium mayora bagian luarnya dengan labium minora bagian dalamnya. Ini eksternal, itu bagian luar yang bisa dilihat secara mata telanjang dan bisa diraba. Yang berikutnya adalah organ internal atau bagian dalam pada wanita. Dari mana saja organ dalam itu? Organ dalam ini tidak bisa terlihat ya, tidak bisa terlihat, tidak bisa diraba. Dia hanya bisa dilihat oleh bantuan alat. Contohnya kalau ibu hamil biasa melakukan yang namanya USG, itu untuk melihat bagian dalam. Ini bisa terlihat oleh USG. Yang pertama ada ovarium. Ovarium ini dia ada sepasang, jadi jumlahnya ada dua ya, kanan dan kiri. Ovarium ini adalah indung telur, dimana di dalam ovarium ini nanti akan terjadi yang namanya proses oogenesis. Proses oogenesis itu adalah proses di mana pembentukan sel telur. Jadi si ovarium ini dia menghasilkan yang namanya ovum. Ovum itu apa? Sel telur. Yang kedua, ovarium ini akan menghasilkan yang namanya hormon estrogen dan progesteron. Si hormon estrogen ini biasanya hormon yang digunakan atau terdapat pada wanita untuk mempertahankan sifat kewanitaannya. Contohnya apa? Biasanya wanita itu pinggulnya lebih besar daripada laki-laki. Itu dikarenakan adanya hormon estrogen. Kalau hormon progesteron biasanya terjadi pada saat proses kehamilan. Jadi dia digunakan untuk memperkuat atau mempertahankan kehamilan nih, progesteron. Kemudian selain ada ovarium, bagian dalamnya ada yang disebut dengan uterus. Uterus ini biasanya dikenal dengan yang namanya rahim. Si rahim inilah dimana tempat perkembangan yang namanya embrio. Embrio itu yang tadinya si sel telur atau ovum
masuk ke sini akan menjadi yang namanya janin atau embrio. Dia akan berkembang di sini 1 bulan, 2 bulan, sampai nanti 9 bulan kemudian dia akan keluar menjadi yang namanya bayi. Kemudian ada yang namanya tuba falopi atau biasanya dikenal dengan oviduk atau saluran sel telur. Si saluran sel telur ini adalah saluran di mana proses terjadinya fertilisasi. Fertilisasi ini adalah apa? Proses terjadinya namanya pembuahan. Jadi nanti si sperma laki-laki yang sudah masuk ke dalam vagina wanita, kemudian dia akan bertemu dengan si sel telur itu di tuba falopi. Maka terjadilah yang namanya fertilisasi, proses pertemuan sperma dan sel telur. Jadi sini pembuahan nih. Fertilisasi ini biasanya dikenal dengan yang namanya proses pembuahan. Kalau dilihat dari gambarnya, si organ wanita ini dimulai dari bagian vagina. Ini vagina yang tadi terlihat ya, dia ada di eksternal, luar, bagian luar nih. Vagina ini salah satu fungsinya adalah berperan dalam proses kopulasi tadi. Kemudian tempat keluarnya bayi atau janin. Kemudian tempat keluarnya darah atau menstruasi. Dari vagina kemudian ada disebut dengan cervix atau leher rahim di sini nih. Makanya ada yang disebut dengan penyakit kanker rahim, biasanya terjadi di sini nih. Pembentukan kanker rahim atau penyakit di sini. Kemudian ada endometrium. Si endometrium ini biasanya kalau tidak terjadi yang namanya pembuahan, dia akan meluruh nih dinding-dinding rahimnya nih di sini. Kemudian ada folikel ini ada di dalam ovarium. Ini ovariumnya 2. Kemudian ini adalah yang disebut dengan tuba falopi. Ini yang disebut dengan organ wanita pada manusia. Baiklah anak-anak, bagaimana tadi penjelasan ibu tentang sistem organ pada wanita? Mudah-mudahan kalian bisa pahami ya. Nanti bisa dibuka kembali. Kita lanjut, yaitu organ pada pria. Ini organ pria atau laki-laki. Organ pria pun sama atau organ laki-laki pun sama, terbagi menjadi 2, yaitu eksternal bagian luar, internal bagian dalam. Yang bagian luar sama seperti pada wanita, itu bisa terlihat, bisa diraba. Kemudian bagian yang internal dalam dia tidak bisa dilihat dan tidak bisa diraba. Oke, ini gambaran organ pria. Yang bagian luarnya, bagian luar organ pria itu diantaranya ada yang namanya skrotum. Skrotum ini adalah tempat di mana testis berada. Jadi kalau ibaratnya skrotum ini adalah pembungkus testis. Jadi skrotum ini yang akan membuat si testis itu nyaman berada di dalamnya. Jadi suhunya akan diatur oleh dia. Kemudian yang kedua kita punya namanya penis. Penis ini adalah bentuknya seperti ini, seperti belalai gajah, di mana penis ini terdapat yang namanya jaringan erektil atau jaringan di mana proses terjadinya kopulasi di sini. Kemudian ada saluran uretra atau saluran pembuangan, baik itu pembuangan air kecil atau seni atau proses reproduksi. Ini bagian eksternalnya atau bagian luarnya. Yang bagian internal, bagian dalam, di sini ada yang namanya testis. Testis ini sepasang ya, sepasang testis, di mana testis ini adalah penghasil dari spermatozoa dan hormon testosteron. Di sini nih testis. Jadi kalau misalkan testisnya tidak bagus, dia tidak akan bisa menghasilkan yang namanya spermatozoa. Karena si sperma ini nanti yang akan melakukan yang namanya fertilisasi bertemu dengan si sel telur tadi. Kemudian di dalam testis ini ada yang namanya epididymis. Epididymis ini ada di dalam testis. Epididymis ini adalah untuk pematangan dan penyimpanan sperma sementara, tapi ya nanti kalau sudah matang dia akan disalurkan melalui vas deferens, yaitu saluran sperma. Kemudian ada kelenjar aksesoris atau biasa disebut dengan kelenjar pelengkap. Di sini fungsinya adalah untuk mengsekret
mengompresikan cairan semen. Jadi dia untuk proses pembuatan cairan semen di sini. Kemudian vesikulasi, ada vesikulasi seminalis, ada prostat, ada bouretral atau koper, itu dia masuknya ke kelenjar yang namanya kelenjar pelengkap atau kelenjar aksesoris. Yang di bagian tengah ini disebut dengan kantong kemih. Jadi kalau misalkan laki-laki menahan kencingnya, dia air seninya atau air kencingnya ada di sini. Kemudian ada uretra. Uretra ini adalah saluran pengeluaran bersama. Jadi seperti tadi, dia adanya kan di penis. Saluran pengeluaran bersama itu maksudnya apa? Saluran proses pembuangan air kencing atau seni di sini, proses pembuangan hasil dari reproduksi juga di sini. Jadi makanya disebut dengan saluran pengeluaran bersama. Inilah gambaran organ pria. Mudah-mudahan dengan apa yang Ibu terangkan tadi, kalian bisa paham, kalian bisa catat, bisa ulang kembali, baca kembali buku yang kalian punya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan dari Ibu, silahkan kalian jawab. Mungkin cukup sampai sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.